Halo guys, jumpa lagi dengan Delon di Teknoday. Dan kali ini kita akan membahas sebuah TWS yang mungkin sudah teman-teman tunggu ya. Beberapa dari kalian memang sudah sering untuk merequest TWS ini dan mungkin penasaran banget dengan kualitas dari produknya. Apalagi jika teman-teman masih galau untuk memilih mana produk dari Breakshark yang paling cocok buat teman-teman sekalian. Nah, langsung saja kita gas untuk review produk dari Breakshark yang bernama Breakshark Joy Buds. Nah, untuk harga dari Joy Buds ini ternyata tidak murah juga ya guys, di harga sekitar 500-an. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah versi dari TWS-nya ya, yang kira-kira akan teman-teman dapatkan. Seperti punya saya di sini misalnya, memang harganya lebih murah, cuman selisih beberapa, tapi ternyata ini adalah Chinese version. Sebenarnya secara kualitas tetap sama sih. Cuma yang membedakannya adalah voice dari TWS-nya yang berbahasa Chinese. Untuk boxnya sendiri masih sama ya guys, ciri khas dari desain Breakshark. Di bagian dalam boxnya agak sedikit berbeda seperti ini ya, lebih terasa eksklusif. Bisa dilihat dari wadah untuk kartu garansi dan manualnya, kemudian dari kabel charging, serta yang terakhir adalah dari TWS-nya sendiri. Jujur ketika saya membuka bungkusnya memang feels-nya ini terasa sedikit mirip ketika saya membuka dari Razer Hammerhead. Ternyata memang harga yang mahal dibarengi dengan build quality yang solid. Meskipun kecil tapi TWS ini sedikit lebih berat ya dan berasa padat banget. Terlihat solid dengan finishing yang berwarna hitam doff. Bentuknya ini mengingatkan kita pada AirPods yang generasi awal. Buat yang pengen warna putih tersedia juga ya guys, biar agak mirip. Dan saya termasuk suka untuk desain dari pattern covernya. Cukup rame tapi nggak termasuk norak. Bentuknya mungil, solid banget, dan pas untuk di tangan. Di bagian bawahnya kita bisa lihat dari lubang USB Type-C, dan di bagian belakangnya terdapat sebuah tombol reset. Jadi jika suatu saat teman-teman agak susah untuk pairing ke HP lain, tinggal tekan dan tahan aja dari tombol resetnya. Di bagian tengahnya kita bisa melihat sebuah lampu indikator yang keren ya. Jadi bukan TWS gaming namanya kalau tidak memiliki lampu indikator yang keren. Jika dibuka akan mengeluarkan cahaya berwarna biru seperti ini ya guys. Dan jika ditutup akan mengeluarkan cahaya hijau. Jadi ketika dibuka seperti ini, dan langsung aja kita keluarkan dari TWS-nya. Kemudian ini adalah penampakan dari TWS-nya sendiri, yang ternyata memang agak sedikit berbeda ya guys. Tidak seperti versi lain yang in-ear, Breakshark Joy Buds ini memiliki desain semi in-ear yang mirip kayak AirPods zaman dulu. Jadi bagi kalian yang suka dengan desain semi in-ear seperti ini, bisa jadi kabar gembira ya. Desain TWS-nya memiliki batang seperti ini dengan garis-garis yang tajam, biar terkesan futuristik. Keren sih dari desainnya, yang juga memiliki hiasan garis tengah lingkaran di bagian belakangnya. Pertama sih saya kira ini adalah lampu LED-nya. Ternyata ini hanya hiasan aja ya guys, tidak mengeluarkan cahaya dari LED. Tapi memiliki bahan seperti fosfor yang bisa sedikit bercahaya sehingga terkesan seperti lampu LED. Ya mungkin biar bisa lebih hemat. Yang sedikit saya tidak sukai adalah desain tangkainya yang agak sedikit gemuk. Tapi overall tidak masalah, tetap keren dan tampil beda. Langsung aja ya kita pakai untuk mengetahui kenyamanannya. Setelah saya pakai ternyata fittingnya ini cukup erat ya, dan melekat dengan bagus di telinga. Cuman kembali lagi karena ini desainnya half in-ear, jika digunakan untuk gerakan yang ekstrim akan bisa bergeser ya. Tapi jika digunakan hanya untuk jogging masih termasuk aman karena TWS-nya ini termasuk ringan. Lalu untuk isolasi suaranya juga tidak terlalu bagus, suara dari luar bisa terdengar ke bagian dalam. Ya harap dimaklumi karena ini desainnya dari semi in-ear ya guys. Tapi memang jujur saya termasuk lebih suka dengan desain half in-ear seperti ini. Jadi ketika digunakan di tempat kerja, masih aware dengan keadaan sekitar.
Jika digunakan dalam jangka waktu yang lama juga tidak terlalu sakit karena tidak memiliki ujung yang tajam ya. Untuk finishing di bagian ujung ini termasuk memiliki sudut yang nggak terlalu tajam. Dan bagian yang paling lucu di sini adalah ketika kita melakukan pairing, maka akan ada suara cewek dengan nada yang imut, apalagi jika dalam Chinese version. Lalu kita akan masuk ke bagian impresi suara yang dimiliki oleh TWS ini. Nah, ini memang termasuk bagian yang paling ditunggu ya, mengingat harganya juga yang lumayan mahal. TWS ini dibekali dengan driver sebesar 14 mm yang sudah termasuk besar. Surprisingly, boleh saya bilang kalau Joybuds ini termasuk yang paling bagus untuk hal suara jika dibandingkan dengan beberapa produk Black Shark lainnya. Suaranya itu cenderung balance dengan bass yang bisa dibilang lebih terasa. Bassnya termasuk punchy dan tidak berlebihan, cocok dengan berbagai macam genre. Vokalnya termasuk bright dan berasa pas di bagian tengah. Treble-nya juga enjoyable dan tidak terlalu menusuk. Soundstage-nya termasuk cukup lumayan tapi tidak terlalu luas. Clarity-nya juga sudah termasuk oke dan jernih. Tapi tetap ya guys, saya tidak merekomendasikan dari TWS Black Shark untuk kalian yang benar-benar penikmat musik. Meskipun di sini suaranya sudah termasuk bagus, tapi berasa ada semacam kolorasi di dalamnya. Jadi kayak ada semacam EQ yang ditambahkan agar suaranya bisa menjadi lebih bright. Tapi buat kalian yang penikmat musik biasa-biasa aja, TWS ini sudah termasuk oke banget kok. Bassnya sudah termasuk lebih bagus dari produk lainnya.模式。音乐模式。 Nah, kita lanjut kepada latency yang dimiliki oleh TWS ini. Di sini memang TWS ini sudah memiliki dual mode, yaitu normal mode dan gaming mode. Tapi apakah termasuk sebagus yang lainnya? Dan memang ini yang bisa menjadi sedikit pertimbangan juga. Ternyata memang latensinya sendiri sudah bisa dibilang minim ya, meskipun tidak sebaik dari generasi lainnya seperti di TN6 dan TN4. Sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan Black Shark Lucifer T10. Yang penting masih dalam kategori minim, tidak seperti beberapa TWS lainnya. Tapi jika digunakan untuk menonton film atau melihat YouTube, masih aman-aman saja. Berikut ini adalah contohnya.游戏模式。 Hey, what's up? MKBHD here. So, this little machine, this one right here, that I can hold in my hands, has more power than a base Mac Pro right now. More CPU power anyway. Now, I hope that that's not... Lalu bagaimanakah dengan kualitas mic yang dimiliki oleh TWS ini? TWS ini sudah menggunakan teknologi dual mic ya, dengan fitur ANC di dalamnya. Dan surprisingly ternyata untuk kualitas mic-nya ini termasuk bagus juga ya. Jika digunakan untuk meeting ataupun gaming, suaranya sudah terdengar jelas dan tidak mendem. ANC-nya juga sudah termasuk meredam noise dengan baik. Cocok sebagai TWS untuk meeting indoor maupun outdoor. Berikut ini adalah contohnya. Halo, cek 123. Ini adalah hasil perekaman dari
mikrofon Black Shark Joybuds. Gimana hasilnya menurut teman-teman? Ketika saya tadi sudah melakukan pengetesan, ternyata untuk kualitas suara yang dihasilkan ini sudah bisa dibilang clear dan jelas ya. Meskipun mungkin agak sedikit cempreng, tapi saya rasa untuk kualitas mikrofonnya ini sudah bisa dibilang bagus. Dan mungkin ada dari fitur ENC-nya atau Environment Cancellation yang membuat dari mikrofon ini menghasilkan suara yang jernih. Nah, yang terakhir adalah masa pakai dari baterainya dan konektivitas dari Black Shark Joybuds ini. TWS ini bisa digunakan hingga 6 jam untuk sekali pemakaian dengan total penggunaan hingga 28 jam. Masih termasuk lama jika digunakan untuk ngegame, nonton film, ataupun sekedar Zoom meeting. Bluetooth-nya pun sudah menggunakan Bluetooth 5.2, jadi masih termasuk aman secara konektivitasnya. Nah, kesimpulannya apakah TWS ini termasuk worth untuk dibeli? Memang mengingat harganya sih bisa dibilang nggak murah ya, tapi saya rasa hal tersebut memang sesuai dengan kualitas yang ditawarkan. Jadi saya rasa worth aja di harga segitu. Suara yang oke, build quality yang solid, dan delay yang minim bisa menjadi selling point-nya. Dan ini memang termasuk TWS yang bagus secara all-round, seperti untuk musik, game, dan meeting call. Reviewnya di online shop pun sudah termasuk bagus untuk rate-nya. Hal yang menjadi sedikit pertimbangan di sini memang adalah model dari bentuknya yang half in-ear, yang beberapa dari teman-teman mungkin pasti ada yang cocok dan ada yang enggak. Jadi tinggal disesuaikan aja untuk pilihan produknya, mau yang in-ear atau half in-ear. Oke guys, sekian dulu review hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Dan kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya.